dengan bidha'ati fi ilmil hadis misjab. Ilmuku tentang ilmu hadis itu lemah, kata Imam Ghazali. Makanya beliau meninggal megang Sahih Bukhari, Imam Ghazali. Cuma muridnya kadang nyetak Ihya Ulumuddin gitu, disebarin di semua universitas Islam. Setelah ahlinya mengecek, ternyata dari 1013 hadis di kitab Ihya Ulumuddin 996-nya dhaif. Kebayang aja. Ini yang bahaya. Ini yang terjadi sekarang, musibah besar yang terjadi kepada pandangan sebagian masyarakat terhadap Al-Imam Al-Ghazali. Orang semasanya sepakat para ulama Hujjatul Islam. Hujjah ini. Kalau ada orang menyoal Islam, itu yang jawab. Kalau ada orang minta dalil, dia yang fatwakan. Mufti besar Hujjatul Islam. Tiba-tiba orang sekarang mengatakan, ini pembuat hadis palsu. Tinggalkan Ghazali. Anda siapa? Kalau tidak sepakat, tidak harus mencela. Kalau ada persoalan di satu titik, jangan sampai nilai setitik menghapuskan susu sebelanga. Mungkin yang baiknya masih ada, yang lain Anda tak sepakat, tidak ada masalah. Tapi sisi lainnya, siapa yang paling tajam mengomentari ahli kalam pada saat itu? Siapa yang membantah logika para filsafat yang banyak memurtadkan orang Islam pada saat itu? Al-Imam Al-Ghazali. Lantas Anda mengatakan, inilah paham ilmu hadis. Anda siapa, Joni? Quran beliau hatam, hadis-hadis paham, fikih juga mengerti. Tapi ada pertimbangan kenapa saya cantumkan ini, kenapa tidak, makanya pelajari dulu. Yaitu saya punya kawan orang Syria, tesisnya tentang Al-Imam Al-Ghazali. Kami sedang di halaqah di TV malah saat itu, sedang bareng-bareng. Tiba-tiba ada pemateri mencela Al-Imam Al-Ghazali, itu dibuka di sumber rumah bapaknya menyerahkan. Dia katakan, bagaimana apa yang harus saya lakukan? Saya tinggalkan saja halaqah ini atau bagaimana? Kami bilang, jangan Anda tinggalkan. Kalau Anda tak sepakat, jawab dengan cara yang lembut. Tunjukkan kepadanya bahwa apa yang disampaikan tidak tepat. Maka dimulai dengan kalimat Sayyidi Zakallah Khair, Masya Allah, kalimatnya bagus sekali. Ya Tuhan, terima kasih banyak Anda dianugerahi Allah keilmuan yang sangat luar biasa yang bagus sampai hadir di sini. Hanya ada beberapa poin yang saya kurang sepakat dengan pernyataan tentang Al-Imam Al-Ghazali. Dan Alhamdulillah saya ini, tesis saya itu fokus di bidang Al-Imam Al-Ghazali. Saya telah mensyarah kitab-kitabnya, saya telah kemudian merapikan bagian-bagiannya, dan saya meneliti Al-Imam Al-Ghazali dari mulai beliau dilahirkan sampai karya-karyanya sampai ke kualitas sanadnya. Maka sekarang kembali yang bicarakan yang mulai begini. Karena apa? Beliau membaca satu buku, orang ini sudah mengamati dari lahirnya Al-Ghazali sampai karya-karyanya selesai. Maka disampaikanlah yang menurut Anda begini tadi, nampaknya menurut saya mungkin agak kurang paham atau mungkin kurang baca referensi. Anda bisa cek lagi di referensi yang seperti ini yang meluruskan yang Anda baca tadi. Yang Anda baca begini, ini yang kurang tepat. Ternyata ada keterangan lain yang menunjukkan begini. Mungkin Anda bisa baca buku yang ini. Anda bisa baca kalimat yang ini. Setelah mendengarkan semuanya apa yang terjadi, yang satu tidak merasa digurui, yang kedua pun bisa paham dengan apa yang disampaikan. Akhirnya bersahabat kedua. Jelas ya? Dan itu indah, itulah akhlak. Itulah akhlak. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat di antara kita menjadikan kita tidak bisa diintervensi. Apa itu Wahabi? Wahabi merupakan satu fahaman yang diasaskan oleh Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Fahaman ini dinisbahkan kepada nama bapaknya Abdul Wahhab sebagai Wahabi, tidak kepada namanya sendiri sebagai Muhammadi. Ini adalah ijtihad ulama supaya umat Islam tidak keliru dengan ajaran Islam sebenar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Siapakah Muhammad ibnu Abdul Wahhab? 1793, lahir di kampung Ainiyah, Najd, Arab Saudi. Ibnu Abdul Wahhab adalah seorang yang lemah pikiran dan gagap. Ayah dan abangnya sendiri menganggap dia sebagai anak yang tidak siuman. Ibnu Abdul Wahhab sangat terpengaruh dengan ajaran Ibnu Taimiyah yang mengasaskan fahaman Mujassimah. Kemudian dia mengembara dan belajar di Basrah, berguru kepada Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Syekh Muhammad Al-Majmu'i adalah Mr. Hamper, yaitu seorang orientalis dan agen Yahudi dari British. Dia adalah seorang pakar ilmu Islam berbahasa Arab, Turki, Parsi, dan telah lama mempelajari Islam di Turki dan Irak. Mr. Hamper merasuah Ibnu Abdul Wahhab
dengan hadiah kawin mut'ah 2 orang ejen perempuan Yahudi yang menyamar sebagai muslimah. Ibnu Abdul Wahab kawin mut'ah dengan Safia di Isfahan dan Asia di Siraj. Maka dengan mudah Yahudi mencatur Ibnu Abdul Wahab semau-maunya mengajar aliran baru dalam Islam sesuai dengan perancangan Yahudi. Dengan ajaran baru itu, Ibnu Abdul Wahab kembali ke kampungnya, namun ditentang dan diusir oleh bapaknya, seorang ulama Sunni. Kerjasama Yahudi, keluarga Al-Saud, dan golongan Wahabi membentuk kerajaan Arab Saudi. Setelah diusir oleh ayahnya, Muhammad ibnu Abdul Wahab menyambung terus menyebarkan ajarannya itu ke seluruh Najd. Perjuangan Ibnu Abdul Wahab itu dipantau oleh Mr. Hamper dan disokong oleh kerajaan British. Ibnu Abdul Wahab membawa misi Yahudi kepada pemimpin-pemimpin Arab. Pada tahun 1747, Ibnu Abdul Wahab bertemu dengan Muhammad ibnu Saud. Dia adalah keturunan Yahudi yang menguasai kawasan Duriyah. Ibnu Saud bersetuju dengan tawaran itu. Maka bergabunglah Ibnu Abdul Wahab dan Ibnu Al-Saud mengembangkan ajaran Wahabi. Di antara ajaran Wahabi ialah siapa yang tidak ikut Wahabi dianggap sesat, kafir, halal darah, dan hartanya dirampas. Dengan fatwa Wahabi ini, maka orang-orang yang tidak ikut ajaran Wahabi dibunuh dan hartanya dirampas. Kaum Wahabi melancarkan perang di dalam dan di luar wilayah Najd, seperti Yaman, Hijaz, daerah sekitar Syria, dan Irak. Mereka membantai 300 laki-laki di kampung Al-Fusul, di wilayah kota Al-Ahsa, dan merampas harta milik mereka. Pasukan Ibnu Saud dan Ibnu Abdul Wahab itu terus melakukan kekejaman ke seluruh Arab. Siapa yang taat kepada ajarannya wajib berbaiat. Bila melawan, wajib dibunuh dan harta miliknya dirampas. Di antara umat Islam yang paling banyak dibunuh pasukan ini adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ada di antara keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sempat melarikan diri ke Malaysia dan Indonesia. Peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimusnahkan supaya umat Islam tidak lagi membesarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keturunannya. Bahayanya orang-orang yang berpaham Wahabi apabila dibiarkan terus berkembang di negara kita. Adapun bahayanya itu, diantaranya yang pertama, kita dididik untuk menjauhkan diri dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, kita dididik untuk tidak menghormati orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Yang ketiga, kita dididik untuk terbiasa melihat aib dan keburukan orang lain. Yang keempat, kita dididik untuk tidak menghormati dan memuliakan para habaib. Yang kelima, kita dididik untuk menjauhkan diri dari para ulama, tasawuf, dan ma'rifat. Usul yang 3 sama dikarang oleh pendiri Wahabi. Wajib baro'atun minasyirki wa ahli. Menurut mereka wajib kita berlepas tangan, berlepas diri dari syirik dan ahli syirik. Ahli syirik teh kita. Dengan cara pertama, al-bugdu, tanamkan kebencian kepada kita, kepada mereka. Tanamkan kebencian kepada syirik dan ahli syirik. Tesan lihat kita tuh, matanya tuh. Jadi lihat kita itu seperti ya musyrikin Mekah dulu. Yang kedua, wa kaffarul musyrikin, wajib mengkafirkan orang-orang musyrik.
Ini. Jadi wajib mengkafirkan orang-orang musyrik. Jadi kita ini di pandangan mereka, di hati mereka adalah orang-orang musyrik dan wajib mengkafirkannya. Yang ketiga lagi, yang paling parah, wa qitaluhum, wajib untuk memerangi mereka. Ini jelas-jelas dalam kitabnya. Pantesan gaduh terus ini umat Islam setelah kehadiran mereka. Gaduh nggak? Gaduh di masjid-masjid, gaduh di media sosial, karena pemahaman yang dibangun ini, pemahaman yang dibangun. Dan mereka menyebut bahwa dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang-orang musyrik. Benar apa enggak? Jadi dakwah Nabi dengan dakwah tauhidnya katanya memerangi orang-orang musyrikin. Siapa yang memerangi ini? Apa enggak baca sejarah ya? Nabi 13 tahun di Mekah. Coba lihat, dakwah dengan cara yang hikmah. Hikmah itu tuntunan Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, bukan dengan caci maki, apalagi memerangi. 13 tahun bertahan. Hijrah ke Habasah tidak diterima, balik lagi ke Taif malah dilecehkan. Pada akhirnya hijrah ke Madinah. 13 tahun di Mekah, Nabi memerangi nggak? Boro-boro memerangi, Nabi yang dilecehkan. Sudah hijrah ke Madinah, tahun kedua mereka menyerang Madinah. Terjadilah perang Badar di bulan Ramadan. Badar tuh di sekitar Madinah, berarti yang nyerang Nabi atau kafirin musyrikin Mekah? Yang datang berarti yang menyerang. Yang dari Mekah datang ke Madinah, terjadilah perang Badar. Badar itu di sekitar Madinah. Jadi Nabi yang diperangi. Ini dalam kitab ini. Nabi memerangi orang-orang musyrikin. Akhirnya balas dendam. Jadi perang Uhud. Uhud di Madinah juga. Akhirnya kalah kaum muslimin. Kemudian mereka menyatukan kekuatan. Terjadilah perang Ahzab. Perang Ahzab atau perang Khandaq, parit. Mereka datang dari Mekah ke Madinah. Ternyata Madinahnya sudah dibikin parit. Jadi mereka yang terus memerangi kebenaran, memerangi Nabi. Ini dalam kitab ini. Nabi mendakwahkan dakwah tauhid sehingga Nabi memerangi orang-orang musyrikin. Pantesan tuh lihat di Saudi Arabia nggak boleh berkembang madhab yang lain, madhab mereka aja. Di Masjid 2 Mekah dan Madinah, Nabawi dan Haram, dan di masjid-masjid yang lainnya. Karena ini kitabnya, ini yang membuat orang jadi begitu. Jadi yang pertama, paham Wahabi bukan kata orang, bukan katanya, langsung Bapak baca kitab-kitabnya. Pertama kitab Al-Majmu'ul Farid, syarah kitab Tauhid. Yang kedua kitab Al-Usul Ats-Tsalasah. Dan yang ketiga ini yang Bapak baca kitab, namanya kitab Kasyfus Syubuhat. Sehingga dari penelahan ini disimpulkan, pertama madhabnya adalah eksklusif, yang menutup diri. Pokoknya sudah kami yang benar, mereka salah semua. Itu eksklusif, tidak menerima orang lain, paham dari orang lain. Yang kedua, mazhab yang ekstrim. Apa ekstrim? Takfiri, mengkafirkan orang lain, mengkafirkan golongan yang berbeda dengan mereka. Takfiri, ya, mengkafir-kafirkan orang yang beriman. Yang ketiga, dari keekstrimannya itu mereka memerangi yang dianggap orang-orang musyrik. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi memecat ribuan imam dari kegiatan masjid karena menyebarkan paham radikal, terorisme, dan juga propaganda kebencian. Hal tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel Al-Jubair, saat mendampingi Raja Salman bin Abdul Aziz melawat ke Moskow, Rusia. Adel Al-Jubair menyatakan pemerintah Arab Saudi telah mengambil sikap tegas terhadap ribuan imam yang diduga menyebarkan ujaran kebencian, ideologi kebencian, dan juga terorisme. Ciri ulama yang bisa kita panuti adalah yang membuat ibadah kita lebih baik, yang membuat pikiran, hati adem, ayem, tentrem, tenang. Kita pun beribadah semakin enak. Bukan ulama yang selalu membakar pikiran dan hati kita supaya panas terus. Nanti ketika negara mengambil tindakan, alasannya apa? Kriminalisasi ulama. Sementara di Indonesia ulama itu ribuan, dan banyak ulama-ulama yang menenangkan, bukan yang mencengangkan. Ini ulama ngajak ibadahnya di jalan,
Bagaimana itu pendapatnya? Nabi katanya kalau sholat itu bacaan Fatihahnya lagunya jaharkah. Gimana bunyi jaharkah itu? Kita dengarkan qori kita. Saya nggak pandai. Bayati soba sika nahwan jaharkah. Dengarkan baik-baik, rekam, share. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah. Kayak pengikut Imam Ghazali tuh, yang kurang ajar, yang taklidnya tuh. Lawang Imam Ghazali sendiri mengatakan bidhaati fi ilmil hadis misjaf. Ilmuku tentang ilmu hadis itu lemah, kata Imam Ghazali. Makanya beliau meninggal megang Sahih Bukhari, Imam Ghazali. Cuma muridnya kadang nyetak Ihya Ulumuddin, betul? Disebarin di semua universitas Islam. Setelah ahlinya mengecek, ternyata dari 1013 hadis di kitab Ihya Ulumuddin, 996-nya dhaif. Kebayang gak tuh? Ini yang bahaya. Ini yang terjadi sekarang, musibah besar yang terjadi kepada pandangan sebagian masyarakat terhadap Al-Imam Al-Ghazali. Orang semasanya sepakat para ulama Hujjatul Islam. Hujjah ini. Kalau ada orang menyoal Islam, beliau yang jawab. Kalau ada orang minta dalil, beliau yang fatwakan. Mufti besar Hujjatul Islam. Tiba-tiba orang sekarang mengatakan, ini pembuat hadis palsu. Tinggalkan Ghazali. Anda siapa? Kalau tidak sepakat, tidak harus mencela. Kalau ada persoalan di satu titik, jangan sampai nilai setitik menghapuskan susu sebelah enggak. Ya mungkin yang baiknya masih ada, yang lainnya Anda nggak sepakat, nggak ada masalah. Tapi sisi lainnya, siapa yang paling tajam mengomentari ahli kalam pada saat itu? Siapa yang membantah logika para filsafat yang banyak memurtadkan orang Islam pada saat itu? Al-Imam Al-Ghazali. Lantas Anda mengatakan, ini nggak paham ilmu hadis. Anda siapa, Joni? Quran beliau hatam, hadis-hadis paham, fikih juga mengerti. Tapi ada pertimbangan kenapa saya cantumkan ini, kenapa tidak. Makanya pelajari dulu. Ya, itu saya punya kawan orang Syria. Tesisnya tentang Al-Imam Al-Ghazali. Kami sedang di halakah di TV malah saat itu. Sedang bareng-bareng. Tiba-tiba ada pemateri mencela Al-Imam Al-Ghazali. Itu duduknya langsung berubah, matanya memerah. Dia katakan, bagaimana apa yang harus saya lakukan? Saya tinggalkan saja halakah ini atau bagaimana? Kami bilang, jangan Anda tinggalkan. Kalau Anda tak sepakat, jawab dengan cara yang lembut. Tunjukkan kepadanya bahwa apa yang disampaikan tidak tepat. Maka dimulai dengan kalimat, Sayyidi, Jazakallah khair. Masya Allah, kalimatnya bagus sekali. Ya, Tuan, terima kasih banyak. Anda dianugerahi Allah keilmuan yang sangat luar biasa, yang bagus sampai hadir di sini. Hanya ada beberapa poin yang saya kurang sepakat dengan pernyataan tentang Al-Imam Al-Ghazali. Dan Alhamdulillah, saya ini, tesis saya, itu fokus di bidang Al-Imam Al-Ghazali. Saya telah mensyarah kitab-kitabnya, saya telah kemudian merapikan bagian-bagiannya, dan saya meneliti Al-Imam Al-Ghazali dari mulai beliau dilahirkan sampai ke karya-karyanya, sampai ke kualitas sanadnya. Maka sekarang kebalik, yang bicara tadi yang mulai begini. Karena apa? Beliau membaca satu buku, orang ini sudah mengamati dari lahirnya Al-Ghazali sampai karya-karyanya selesai. Maka disampaikanlah, yang menurut Anda begini tadi, nampaknya menurut saya, mungkin agak kurang paham, atau mungkin kurang baca referensi. Anda bisa cek lagi di referensi yang seperti ini yang meluruskan yang Anda baca tadi. Yang Anda baca begini, ini yang kurang tepat. Ternyata ada keterangan lain yang menunjukkan begini. Mungkin Anda bisa baca buku yang ini. Anda bisa baca kalimat yang ini. Setelah mendengarkan semuanya apa yang terjadi, yang satu tidak merasa digurui, yang kedua pun bisa paham dengan apa yang disampaikan. Akhirnya bersahabat keduanya. Selesai. Jelas ya? Dan itu indah, itulah akhlak. Itulah akhlak.
Jadi jangan sampai perbedaan pendapat di antara kita menjadikan kita tidak bisa minum teh bersama. Amin.